pendusta. Kalau ulama dulu jangankan perkara haram, syubhat pun nggak mau dia. Meninggalkan perkara syubhat itu seperti meninggalkan perkara haram. Ya. Kalau kita haram diketin. Makanya saya bilang saya lagi merasa lagi merasa sedih. Kok hidup ini kalau saya baca kitab itu sudah jauh dari kebenaran. Ketika bicara syubhat, yang tadi dikatakan setia untuk tidak memasukkan perkara syubhat, seperti halnya tidak memasukkan perkara haram. Ini jangankan syubhat, haram aja masih masuk kita. Ya. Artinya masuk ini ya Masya Allah. Banyak sih yang haram kan, banyak banget. Riba, hasud, dengki, iri, itu kan haram itu. Hukiya an Ibrahim bin Adhama. Kalau Adham itu artinya hitam kelam. Jadi Ibrahim putranya orang yang hitam kelam. Kalau orang dulu kenapa ya titel itu? Hatim al-Asam, Hatim al-Budeg. Ini kan titel itu kan budeg. Annahu kana bi Makkah, sesungguhnya dia Ibrahim bin Adham di Mekah. Tuh, bi Makkahnya diartikan di, bukan dengan. Karena itu senang menunjukkan Fashtaro min rojulin, fashtaro maka dia membeli min rojulin dari seorang laki-laki. Membeli apa? Tamaron. Apa tamron? Tamron, buah kurma. Faidan huwa bitamrotaini waqa'ata 'alal ardi baina rijlaihi. Faidan maka tiba-tiba dia siapa? Dia rojul itu. Faidan maka tiba-tiba huwa bermula dia rojul bitamroini, ada dua kurma. Waqa'ata, yang kedua kurma itu jatuh alal ardi, di atas bumi, baina rijlaihi, di antara dua kakinya. Jadi tiba-tiba ada dua korma jatuh ke tanah persis di hadapan kedua kakinya. Fadzunna maka diduga. Fadzunna maka dia rojul menduga annahu sesungguhnya kedua korma itu mimma ishtarohu. Allah, ini bukan rojul berarti ini. Ini bukan rojul nih. Ini berarti si Ibrahim bin Adham ini. Kan ceritanya Ibrahim bin Adham membeli kurma dari seorang laki-laki. Tiba-tiba seorang laki-laki tadi menjatuhkan dua kurma di atas bumi di depan kedua kakinya si Ibrahim bin Adham. Sehingga Ibrahim bin Adham menduga, zonanya ke Ibrahim. Sehingga Ibrahim bin Adham menduga bahwa kedua kurma itu termasuk dari apa yang dia beli. Farafa'ahuma, maka dia Ibrahim bin Adham mengambilnya atau mengangkatnya. Wa akalahuma, dan Ibrahim bin Adham memakan keduanya. Wa kharaja, dan dia Ibrahim bin Adham keluar ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Wa dakhala, dan dia Ibrahim bin Adham masuk ila Qubbata, ke Kubah. As-Sakhrah, apa tuh namanya? Kubah yang terbuat dari batu. Kubah batu itu. Kubah itu tempat kita sholat tuh. Mihrab. Wa khala fiha, kemudian dia bersepi-sepi atau sendirian di Kubah itu. Wa kana ar-rasmu fiha,
dan ada tulisan. Rosam masih rosam tulisannya? Gore? Iya. Gambar, lukisan. Wakana dan ada apa arrosmu, gambar fiha di dalam sokhroh tadi, kubah tadi, ayyakhruja, agar dia rosam mengeluarkan man orang, karena yang ada dalam kurung man fiha di dalam kubah. Jadi ini rosamnya tulisan ini berarti ini. Jadi tiba-tiba di kubah itu ketika dia sendirian muncul tulisan keluar gitu. Watakholla dan apa takholla? Sendirian lagi sama ya. Takholla itu meninggalkan. Wa takholla lil malaikati lailan ba'dal asri. Wa takholla dan dia Ibrahim bin Adham sendirian, meninggalkan atau kecewalah lil malaikati kepada malaikat lailan di suatu malam, lailan ba'dal asri setelah asar. Bingung nih bahasanya. Malam setelah asar. Oh mungkin setelah asar kali masuknya dia. Fa akhraju maka mereka malaikat mengeluarkan man kana fiha orang yang ada di dalamnya. Fan hajaba hajaba tertutup ya. Fan hajaba maka tertutup hijab. Siapa Ibrahim falam yarauhu maka mereka malaikat tidak melihat Ibrahim, fabaqiya maka dia tinggal di fiha di dalamnya. Malaikat tidak melihat Ibrahim bin Adham. Fadakholat maka masuk siapa al malaikatu malaikat, faqalu maka mereka mengatakan ha huna jinsun adamiyun. Ha huna disinilah ada jenis manusia. Ada jenis manusia. Faqala wahidun minhum maka satu malaikat dari mereka faqala maka satu malaikat dari mereka mengatakan huwa Ibrahim bin Adham abidu Khurasan, seorang abid dari Khurasan. Fa ajabahu akharu maka yang lain dari mereka minhum dari mereka mengatakan na'am ya. Faqala akhar maka yang lain berkata hadzal ladzi yas'udu minhu kulla yaumin amalan yas'udu hadza bermula ini alladzi yas'udu yang naik minhu darinya dalam kurung Ibrahim. So'ada naik apa naik turun? Oh naik ya, mendaki naik. Naik minhu darinya dalam kurung Ibrahim kulayamin setiap hari naik minhu dari Ibrahim kulayamin setiap hari apa amal ila samai dari ke langit mutaqabbilun menghadap mata mutaqabbalun diterima. Qala na'am ya ghaira selain anna ta'atahu sesungguhnya ketaatannya mauqufatun itu dihentikan mundu sanatin semenjak setahun. Walam tustajab dan tidak dikabulkan apa da'watuhu doanya tilkal muddati semasa itu lima kanit tamrotaini karena
posisi 2 kurma. Makan di situ maksudnya posisi kalau nggak salah. Lokasi, lokal, uang, kamar, tempat tinggal, sebidang tanah, lahan. Karena gini, makannya ini aja. Karena 2 buah kurma gitu aja. 5 kali tamrota ini karena 2 buah kurma. Itu makannya buah itu. Summastaghalat, kemudian sibuk siapa al malaikat bil ibadati dengan ibadah, hatta tola'a sehingga muncul apa al fajru fajar. Faroja'a, maka kembali siapa al khodim ya tadi Ibrahim apa siapa ini? Wa fataha, dan dia khodim membuka babal khodimnya Kubah ya. Fa fataha faroja'a, maka kembali siapa al khodim pagi-pagi nih Pak Sustio datang lagi masjid. Ini Sustionya nih. Juru kuncinya ya. Wa fataha, dan dia membuka babal kubati, bab pintu Kubah. Fa kharaja, maka keluar siapa Ibrahim. Wa dhahaba, dan dia Ibrahim pergi ila Makkah, ke Makkah. Wajah, dan dia datang ila babil hanuti, ke pintu Hanut. Assalamualaikum. Itu namanya nyolong salam. Ila babil hanuti, ke pintu Hanut. Hanut. Ada pintu Hanut. Ya. Pokoknya nama pintu ini. Masih video kan. Pintu Hanut. Ada iklan. Faro'a, maka dia Ibrahim melihat fatan, anak muda, yabi'u, yang menjual at-tamra, kurma. Faqala lahu, maka dia Ibrahim berkata lahu kepadanya fatan, kana hahuna syekhun yabi'ut tamral amfal al-awwal. Di sini, hahuna, di sini ada seorang syekhun, seorang syekh, yabi'u, yang dia menjual at-tamra al-am, kurma umum, al-awwal maksudnya apa ini? Nggak ngerti nih. Kurma umum pertama. Oh, yang pertama maksudnya nih. Fa akhbarahu, maka dia memberitakannya. Oh, nyari-nyari nih dia. Maka fa akhbarahu, maka dia nyari-nyari. Fa akhbarahu, maka dia si fatan menceritakan kepada Ibrahim, annahu waliduhu, sungguhnya dia adalah orang tuanya. Masya Allah. Oh, ini cerita siapa nih kemarinnya? Saya udah pernah dengar nih. Wa innahu faraqad dunya, wa innahu, dan sungguhnya dia fariqud dunya, itu orang yang telah meninggal dunia. Fariqud dunya, lepas dari dunia. Fa akhbarahu Ibrahim bil qissah. Fa akhbarahu, maka dia rajul menceritakan tentang si bapak tadi Ibrahim kepada Ibrahim bil qissah, dengan kisah. Fa qala lahul fata, maka fata si anak muda tadi berkata kepada Ibrahim, anta fi apa hal tadi? Artinya menyesal. Apa Halim, guys? Halim terbebas. Enggak berhenti duduk. Ini Pak, ini gua. Halim berhenti diam, kompromi, solusi, pencari. Halim bukannya Memaklumi. Berbebas. Ada min di situ ya? Enggak ada. Ada. Alamin membebas. Oh iya. Anta fi halin min nasibi. Sesungguhnya kamu bebas dari bagianku. Minat tamrota ini dari 2 kurma. Wali ukhtun walitun, dan aku punya saudara perempuan. Dan aku punya saudara wali, dan itu bagiku ukhtun bermula seorang perempuan, wa walitun, dan ibu. Faqala lahu, maka Ibrahim berkata kepadanya, aina huma, di mana keduanya? Faqala fiddar, maka kemudian dia mengatakan dalam rumah. Faja Ibrahim, maka kemudian Ibrahim datang. Faqara'a, maka dia Ibrahim mengetuk, menggedor al-baba, pintu.
Faqara'a maka dia Ibrahim mengetuk al-bab itu, fakharajat maka keluar siapa ajuzun, perempuan tua yang lemah, muttaqi'ah. Yang bersandar ya. Yang bersandar ala aso pada tongkat. Yang bersandar pada tongkat. Mana nih tadi? Fasallama alaiha. Kemudian Ibrahim mengucapkan salam kepadanya. Faradat alaihi salam. Faradat maka dia perempuan menjawab alaihi, yaitu menjawab alaihi kepadanya dalam kurung Ibrahim assalam. Tsumma qalat, kemudian dia perempuan mengatakan, ma hajatuka, apa kebutuhanmu? Apa keinginanmu? Wa akhbaroha, maka dia Ibrahim mengabarkan kepada perempuan itu bil kisah, dengan kisah. Faqalat lahu, maka dia perempuan tadi mengatakan kepadanya, anta fi hillin min nasibi, kamu terbebas dari bagianku. Nasibnya bukan bagian kali ya, dengan jaminan lah kali. Enaknya jaminan. Iya, bagian semuanya. Gak ada yang lain-lainnya. Jerat dari jeratanku. Kalau jeratan apa jeratan artinya? Ikatan. Enaknya jeratan aja enak ini. Kalau bagian kayaknya nggak pas amat. Kamu terbebas dari jeratanku. Tsumma fa'ala ma'a bintiha kadzalika. Kemudian dia mengerjakan ma'a bintiha kepada putrinya. Oh, bukan ma'a binta. Ma'a binti itu apa ya? Sebenarnya bintun itu isim ghairul munsharif loh. Kalau seandainya dia nama. Tapi karena dimudhofkan jadi hasroh. Tsumma fa'ala, kemudian dia mengerjakan ma'a bintiha kepada putrinya. Kadzalika, begitu juga. Tsumma tawajjaha, kemudian menuju siapa Ibrahim ila Baitil Maqdis, ke Baitul Maqdis. Wa dakhala, dan dia Ibrahim masuk al-qubbata qubbah. Fadakhalat, maka masuk siapa al-malaikatu malaikat. Yaqulu, maka berkata siapa ba'duhum, sebagian mereka, li ba'dun, kepada sebagian yang lain, hadza Ibrahim bin Adham, inilah Ibrahim bin Adham. Kanat, yang ada siapa amaluhu, amal-amalnya dalam kurung Ibrahim, mauqufatannya itu di stop, ditangguhkan. Mauquf di situ maksudnya. Amal-amal ditangguhkan, enggak nyampe kepada Allah. Wa da'watuhu, sedangkan doa-doanya ghairu maqbulatin, tidak diterima. Man mundu sanatin, semenjak setahun ini gitu. Falamma amila ma alaihi min sya'nit tamrataini. Falamma amila, maka ketika dia mengerjakan. Awas, amila ala maksudnya mengerjakan, bekerja. Falamma amila, maka ketika dia mengerjakan masa sesuatu alaihi, atasnya dalam kurung ma min sya'nit tamrataini, dari urusan dua korma, urusan sya'ninya. Min sya'nit tamrataini, dari urusan dua korma. Kubilat, maka diterima apa amaluhu. Kubilat, maka diterima apa amaluhu, amal-amalnya Ibrahim. Wa ujibat, dan dikabulkan apa da'watuhu, doa-doanya Ibrahim bin Adham. Wa a'adahu Allahu ila dzurriyyatihi. Wa a'adahu, dan dia Allah mengembalikannya. Wa a'adahu, dan mengembalikannya dalam kurung Ibrahim siapa Allah ila dzurriyyatihi, kepada derajatnya atau tingkatannya. Fabaka, maka menangis siapa Ibrahim farohan. Awas, Ibrahim itu termasuk isim ghairul munsharif. Makanya nggak boleh Ibrahimun. Kenapa? Itu alamiah dengan ajam. Nama-nama nabi dalam Al-Qur'an yang Arab cuma ada 6. Muhammad, Nuh, Hud, Salih. Muhammad, Nuh, Hud, Saleh. Apa lagi? Lupa. Daud. Daud enggak ya? Yang munsharifnya nih. Yang munsharifnya ada 6 doang, yang lainnya ghairul munsharif semua. Yang pasti Ibrahim itu isim ghairul munsharif dengan 2 elat. Elatnya alamiah dan ajam. Farohan, karena bahagia. Wasoro, dan menjadi layuf tiru, dia tidak
berbuka illa fi kulli sab'ati ayyamin, masyaallah, kecuali di dalam setiap minggu, di dalam setiap 7 hari, bito'amin halalin, dengan makannya halal. Allahu akbar wa illahil hamd. Jadi gini, ternyata dalam tingkatan ulama itu susah neranginnya nih. Perkara syubhat ini kan sedang berbicara setia untuk tidak mengerjakan yang syubhat, untuk tidak memasukkan ke mulutnya perkara yang syubhat. Sebagaimana setia tidak memasukkan ke mulutnya perkara haram. Diceritakan Ibrahim bin Adham di Mekah. Kemudian dia membeli kurma di depan masjid lah. Biasakan itu banyak di pinggir-pinggir masjid itu. Tiba-tiba jatuhlah 2 kurma persis di depan kakinya, sehingga diduga 2 kurma itu 2 kurma yang dia beli. Gitu tuh. Jatuh 2. Jadi diambilnya dan dimakannya. Tanpa dia tahu ini dari kantong kresek dia apa dari tempatnya, tempat yang belum dikilo, belum ditimbang. Nempel di kantong kayaknya. Leput. Kemudian dimakan. Ada nggak jus sampai jatuh begitu? Masya Allah. Kemudian dia keluar ke Baitul Maqdis pengen sholat, masuk di Kuba. Ternyata Masya Allah, di dalam Kuba itu terdapat tulisan agar orang di situ keluar. Gitu. Dan dia, Ibrahim, masuk ke situ dari mulai asar sampai malam, di malam hari, bersama malaikat. Ternyata kemudian malaikat mengeluarkan, maka orang-orang yang di dalamnya dikeluarkan semua. Maka kemudian Ibrahim itu terhijab, tidak melihat. Oh, fan hajabah itu maksudnya apa sih? Menutupi kan ya? Oh, fan hujiba ini, bukan hajabah, fan hujiba. Maka Ibrahim bin Adham ditutupi oleh Allah sehingga malaikat tidak melihat di masjid itu ada orang. Ya Allah. Malaikat masuk. Kemudian malaikat bertanya, di sini ada manusia? Ternyata malaikat mengatakan, ada 1 orang katanya. Oh, ada. 1 orang malaikat mengatakan ada. Dia Ibrahim bin Adham, Abid Khurasan. Jangan-jangan ini hajabnya bukan dihijab nih. Nggak ada juga, nggak ada ya. Yang hijab itu tertutup, tersekat. Kemudian Ibrahim, malaikat mengatakan ada tuh Ibrahim bin Adham, seorang abid, penghamba kepada Allah dari Khurasan. Kemudian malaikat yang lain mengatakan, oh betul, itu si tuh Ibrahim. Ternyata malaikat yang lain menginformasikan dia amal setiap harinya itu naik ke langit, katanya gitu. Ya. Tapi ketaatannya, amalnya naik ke langit, tapi ketaatannya ditolak selama setahun katanya. Doanya tidak dikabulkan Allah karena lantaran 2 kurma. Sehingga malaikat sibuk beribadah sampai terbit matahari, sampai si Pak Sustionya udah kembali ke masjid lagi, karena malam kan pulang itu dia, ya kan? Dan dia membuka pintu Kubah, ternyata baru keluar tuh Ibrahim bin Adham dari masjid. Masya Allah, ibadahnya dari asar, baru keluar pas jam 7 lah mereka katakan. Baru keluar sholat duha, keluar Ibrahim bin Adham. Begitu membuka Kubah, ya.
Nah, kemudian Ibrahim pergi ke Mekah. Kemudian dia datang ke pintu Hanut dan dia melihat seorang anak muda yang berjualan kurma. Maka kemudian, ini hebatnya Ibrahim nih. Dia mengerti bahasa malaikat. Ketika malaikat mengatakan tuh Ibrahim bin Adham, dia amalnya naik ke langit tapi tidak diterima oleh Allah. Doanya ditolak, katanya gitu. Dia ngerti ucapan malaikat sehingga dia gelisah. Ini pada kalau saya cari beritanya, dia gelisah, kemudian dia pergi ke Mekah nyari tukang korma itu. Yo, ternyata tidak ada. Yang ada anak muda. Nah, sehingga bertanya kepada anak muda tadi, anak muda, dulu di sini ada orang tua yang penjual korma pertama." Gitu kira-kira gitu. Kemudian si anak muda tadi mengatakan, "Oh, itu ayahnya." Apa ya? "Itu ayah," gitu bahasanya. "Tapi dia udah meninggal," gitu. Kemudian ketika ngobrol sama anak muda tadi, cerita dia, "Saya pernah beli kurma, tapi ternyata ada yang jatuh 2 biji di kaki saya," gitu kan. "Akhirnya saya makan." Ternyata anak muda tadi mengatakan, "Udah kok, ente udah beres, nggak ada urusan dengan korma itu, udah halal," bahasanya gitu. Tapi luar biasa, Ibrahim bin Adham karena saking ketakutannya, ibadahnya tertolak di hadapan Allah, akhirnya nyari, "Kamu di sana sama siapa?" "Sama ibu saya, sama saudara saya." "Di mana adanya?" "Di rumah." "Ya udah, kita ke rumah." Begitu datang ke rumah, Ibrahim bin Adham ngetok-ketok pintu. Ternyata yang keluar seorang perempuan tua renta yang berdirinya bersandar dengan tongkat. Sehingga Ibrahim mengucapkan salam kepada perempuan tua itu, dan perempuan tadi itu pun menjawab salamnya Ibrahim bin Adham. Kemudian perempuan tadi bertanya, "Apa keinginanmu? Apa kebutuhanmu?" Kemudian Ibrahim biasa bercerita bahwa begini tadi makan korma begitu. Sehingga si perempuan tadi pun mengatakan, "Kamu sudah terbebas dari jeratanku," katanya. Tapi takutnya Ibrahim bin Adham, karena takutnya si harta itu, kenapa kayak gini? Karena kurma itu sudah bukan lagi milik kakek tadi yang meninggal. Si anak laki-lakinya ditanyakan karena dia ahli warisnya. Ibunya karena dia ahli waris. Karena ibu kita dapat setengah bagian ketika orang tua meninggal, ketika 2/3 dari orang tua meninggal ketika dia punya anak. Makanya yang ditanyakan anaknya dulu. Karena anak kan dapat setengah 2/3 bagian bapak, ya, dikasihkan ke ibu, baru kemudian sisanya kasih ke anak. Makanya kemudian Ibrahim datang kepada anaknya meminta kehalalan dari 2 korma tadi, takutnya ahli warisan dia. Kemudian ketika itu nggak nyaman dia karena dia ngerti hukum, dia datang ke ibunya minta halal dihalalkan oleh ibunya. Tapi karena dia punya anak perempuan, hingga akhirnya Ibrahim bin Adham ngomong juga tuh kepada anak perempuannya. Masya Allah. Nah, setelah itu beres, kemudian Ibrahim bin Adham datang lagi ke Baitul Maqdis lagi. Tuh, masuk ke Kubah, dan masuklah malaikat. Sebagian malaikat dengan sebagian malaikat yang lain saling ngobrol. Ini Ibrahim bin Adham. Amalnya terstop, terhenti, dakwanya tidak dikabulkan selama setahun. Doanya tidak dikabulkan selama setahun. Tapi katanya, ketika dia sudah mengerjakan urusan 2 kurma, kubilat a'maluh, amal-amal diterima, doa-doanya dikabulkan, dan Allah mengembalikan derajatnya ke tempat semula atau di tempat yang semula. Kemudian Ibrahim nangis karena bahagia, dan semenjak itu, nah ini hebatnya ulama, semenjak itu dia tidak mau makan kecuali 1 kali dalam seminggu dengan makanan yang halal. Ditebus dosanya dengan puasa setiap hari, seminggu sekali dia batal, tapi itu pun dengan perkara halal karena pernah makan 2 butir korma yang subuhat. Makanya coba ingat ini, subuhat sampai penyesalannya. Dari Baitul Maqdis, Baitul Haram, berapa tahun jalan kaki. Kalaupun saat itu sudah ada kendaraan, berapa hari dia pergi ke Baitul Haram hanya untuk mencari titik jelas
Korma itu harus halal. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita yang setiap hari banyak perkara syubhat? Adakah kesedihan di hati kita? Makanya kalau bahasanya para ulama, ketika orang memakan yang haram sudah tidak ada kesedihan dalam hatinya, itu berarti sudah sangat menggumpalnya perkara-perkara haram yang ada di hatinya. Hati itu bagaikan sesuatu yang bening ketika kita bermaksiat, titik satu. Maksiat, titik satu. Maksiat, titik satu. Hingga akhirnya hati segitu beningnya, hitam kelam. Sehingga ketika dia bermaksiat kepada Allah, dia tidak ada penyesalan dan tidak ada kesedihan sama sekali. Yang jadi bahaya, kharaja minad dunya fahuwa kufrun. Dia keluar dari dunia dalam kondisi kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Banyak orang yang kelihatannya beriman, tapi ketika dia mati dalam su'ul khotimah, kenapa? Hatinya gelap. Ketika dia tidak sholat pun tidak merasakan adanya dosa bagi dirinya. Ini yang bahaya, karena sudah tercampur aduknya perkara haram dalam hatinya. Makanya saya bertanya dalam diri saya, kenapa saya ketika bermaksiat tidak ada penyesalan kepada Allah? Kenapa saya di saat sholat, kalau bahasa kemarin kan, ketika kita sholat tepat waktu, itu kita muasaah, kita bersegera. Karena apa? Karena dapat surga. Pertanyaannya adalah, ketika kita sholat telat, apakah kita merasa ketinggalan dapat surga? Atau mungkin sebaliknya, malah bahagia ketika sholatnya telat. Yang jadi bahaya ketika sholatnya telat kemudian bahagia, tanda tanya dalam hati kita, sekotor apakah hati kita saat ini? Itu yang bikin risau setiap hari, gitu. Karena konsep itu, apalagi saya sebagai pendakwah, kata Rasulullah, ketika pendakwah kemudian mengerjakan yang haram, maka katakan bahwa pendakwah itu bohong, pendakwah kepada Allah. Berarti dia pendakwah pada selain Allah SWT. Gitu. Terus punya amal apa di saat kita seperti itu? Itu Ibrahim bin Adham luar biasa. Saking hebatnya dia, sampai malaikat ngomong kedengeran. Kalau saya lain, saking hebatnya saya ngaji, sampai suara kentut saya kedengeran. Ini pas. Ya Allah, ya Rahman, luar biasa. Semakin baca kitab, semakin pusing saya. Pusing apa? Ya Allah, ternyata saya itu gak punya amal apa-apa. Ngaji sampai subuh pun tidak merasakan itu sesuatu yang menghapuskan dosa. Kenapa? Karena banyaknya dosa. Buktinya apa? Saya mengambil kesimpulan macam itu. Ketika sholat saya telat, kenapa tidak pernah menyesal dalam hati saya? Ketika mengerjakan yang haram, kenapa tidak ada penyesalan? Kenapa? Karena bagaimanapun juga yang namanya tobat dari maksiat, itu syaratnya adalah khazin, bersedih. Ya, kita maksiat gak sedih. Bahkan ketika ketinggalan yang haram, sedih. Coba ingat-ingat. Cewek cakep begitu, orang kelihatan nyesel gua. La ilaha illallah, ketinggalan yang haram malah menyesal. Harusnya ketinggalan yang halal malah menyesal. Itu yang sering, nggak tahu ya kalau saya itu. Kalau saya gitu, ya Allah, saya bilang yang haram ketinggalan kok menyesal. Harusnya ketinggalan yang halal menyesal. Harusnya ketinggalan Quran menyesal. Lupa Quran seperti tidak ada penyesalan. Kenapa? Why? Kenapa? Apa yang ada di hati kita sementara ini? Itu tuh. Yang dimasalah kemudian Rasulullah SAW yang sudah terjamin dari ampunan dosa, beliau istighfarnya terus-terusan. Kita nggak dijamin ampunan Allah. Kenapa kita tidak pernah ada istighfar? Istighfar habis sholat sepertinya kita merasa baik dengan sholat kita. Ya. Padahal istighfar dalam sholat pada intinya mengistighfari, mohon ampun pada Allah. Ya Allah, sholat saya ngawur ya Allah. Tapi anehnya di saat kita selesai sholat, melihat orang yang tidak sholat, kemudian kita mengatakan, tuh orang goblok. Padahal sebenarnya yang goblok dirinya ketika menuju orang lain goblok. Kenapa? Karena dia menuhankan amalnya sendiri. Ya.
Apa itu dalam bahasa Al-Hikam? I'timadul i'timadul amal inda zalal. Apa itu? Lupa. Ngerti ya? Bersandar kepada amal. Itu menuhankan amal. Padahal sehari-hari dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang bisa menjadi sandaranku kecuali Allah. Tapi kenapa dia bersandar kepada amal? Kenapa dia bersandar kepada pahala? Kenapa dia bersandar kepada ilmu? Kenapa dia bersandar kepada kebenaran? Bersandar itu harusnya kepada Allah SWT. Kenapa? Kalau bersandar kepada kebenaran, di saat dia berbuat kebenaran, maka dia akan merasa lebih baik dibandingkan yang lain. Ketika dia merasa lebih baik dengan yang lain, tidak ada contoh dalam Al-Quran orang soleh yang merasa lebih baik. Dalam Al-Quran pasti dicontohkan orang baik itu orang yang selalu merendah kepada Allah SWT. Orang yang merasa baik dalam Al-Quran disebutkan 2 kali, yaitu ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling agung. Itu ucapannya Fir'aun. Kemudian ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Itu buat perkataan iblis. Rasulullah SAW yang tahajudnya 2/3 malam, yang tahajudnya 1/3 malam, yang tahajudnya setengah malam. Ketika beliau dikatakan kau orang hebat ya Rasulullah karena tahajudnya rajin, apa jawab Rasulullah? Aku takut tidak menjadi hamba Allah yang bersyukur. Tuh, hebatnya tawadhu'nya Rasulullah. Ya enggak? Lihat Rasulullah SAW di saat dia dipuji-puji, kemudian Rasul mengatakan aku sama dengan engkau, aku masih makan aku masih makan daging seperti kalian kok, aku masih makan gandum seperti kalian, gitu. Anas bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, saking merendahnya kepada Allah dia, ketika bawa sandalnya Rasulullah SAW dia bawa di dadanya. Ketika ditanyakan sama sahabat-sahabat yang lain, wahai Ibnu Mas'ud, kenapa kau bawa sandalnya Rasul seperti membawa Quran? Apa jawab beliau? Antara aku dan sandal ini lebih mulia sandal ini. Masya Allah, sama sandal aja ngerendah ya. Ya, kayak kemarin siapa namanya? Wais Al-Qarni, sama anjing pun merendah. Wahai anjing, antara aku dan engkau nggak tahu muliaan mana. Nanti kalau aku masuk surga, kau masuk neraka, berarti muliaan aku. Kalau nanti kau masuk surga, aku masuk neraka, berarti kau lebih mulia dari aku, wahai anjing. Kalau kita mohon maaf, jangankan sama anjing, sama kucing, ya, sama orang pun tetap kita jadikan dia kecil di hadapan kita. Orang yang menjadikan kecil di antara kita sama saja orang menjadikan dirinya lebih besar dibanding yang lain. Ketika dia di dalam hatinya ada kebesaran, maka itu berarti dia mengecilkan Allah Subhanahu wa taala. Mana kalimat la ilaha illallah yang kita baca setiap hari? Masya Allah, luar biasa. Allah, saya kadang-kadang suka mikir, ya Allah, hidup saya ora beres ini. Wallahu a'lam bis.